setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Selamat malam buat kita semua. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur malam hari ini bisa kembali datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan di BFT setiap Selasa sampai Jumat jam 9:30 malam. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, dan sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan kami serahkan hidup kami pada malam ini di dalam belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Nah, di sini firman Tuhan kembali menasihatkan orang-orang Kristen yang secara khususnya telah tersebar di berbagai tempat pada waktu itu, dan tentunya ini juga berlaku untuk kita semua orang Kristen. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami penderitaan karena Kristus Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada bahaya. Nah, kalau ada yang mengatakan kita anak Tuhan, kita akan terhindar dan akan dijauhkan dari segala masalah ataupun penderitaan, nah itu adalah suatu ajaran yang salah. Karena kalau kita melihat orang-orang Kristen dalam sejarah gereja, ya khususnya di gereja mula-mula dan pada zaman para rasul, mereka mengalami penderitaan yang hebat. Ya, dan bahkan para rasul pun mereka banyak yang meninggal secara martir karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat ini yang tersebar di berbagai tempat, dan tentunya untuk kita semua. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih. Nah, Rasul Petrus menyapa mereka sebagai saudara ya di dalam Tuhan Yesus, dan saudara yang terkasih ya, yang sangat dikasihi, disayangi. Dikatakan, janganlah kamu heran
akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dalam konteks ini, orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, secara khususnya kita bisa melihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 1, mereka sedang mengalami suatu penganiayaan, suatu penderitaan, ya, sehingga mereka harus dianiaya, mereka mendapatkan suatu penghinaan, ya, bahkan mereka bisa ditangkap, mereka bisa dibunuh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kerajaan Romawi pada saat itu, ya, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan mereka menindas orang-orang Kristen. Tidak hanya dari sisi kerajaan Romawi, tetapi juga dari orang-orang Yahudi juga yang menolak kekristenan. Mereka juga tidak suka dengan orang-orang Kristen, ya, dan tentunya juga orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang-orang Kristen, ya, pada saat ini mereka sedang dalam, ya, suatu kondisi yang benar-benar menderita. Ya, mereka tidak bisa hidup dengan tentram, aman, ya, ataupun sukacita di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami yang namanya di sini suatu siksaan. Ya, Rasul Petrus mengatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Itu berarti, ya, mereka sedang mengalami suatu penyiksaan, ya, dan penyiksaan di sini bukan suatu penyiksaan yang biasa saja atau penderitaan yang biasa saja yang dialami oleh orang-orang Kristen ini. Dikatakan di sini, ya, nyala api, ya, siksaan, nyala api siksaan, itu berarti bahwa penderitaan mereka begitu hebat, ya. Penganiayaan yang mereka terima pada saat itu begitu hebat, sehingga digambarkan seperti nyala api yang begitu panas, ya, yang membuat mereka tertekan dan menderita. Saudara-saudara, kita melihat bahwa orang-orang percaya ini menghadapi, ya, atau mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita pasti terhindar dari masalah. Kalau kita tidak terhindar dari masalah, itu berarti kita bukan anak Tuhan Yesus. Kita kurang beriman. Nah, itu adalah suatu ajaran yang salah. Nah, kita melihat pun orang-orang Kristen di surat 1 Petrus ini secara khususnya, mereka mengalami penderitaan. Dan dikatakan di sini penderitaan yang luar biasa. Nah, kita bersyukur saat ini kita tidak mengalami, ya, walaupun ada penderitaan ataupun penolakan, ya, karena iman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak sehebat yang dialami oleh orang-orang Kristen, ya, di gereja mula-mula ini. Dan dikatakan di sini Rasul Petrus menasihatkan mereka agar mereka tidak heran, ya, tidak terkejut, ya, tidak bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Dikatakan di sini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah tidak terbayangkan bahwa itu akan terjadi terhadap mereka. Lalu ketika terjadi, mereka, ya, merasakan bahwa ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa, suatu musibah yang luar biasa. Jadi di sini Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya mereka tidak usah terkejut. Kalaupun mereka mengalami penderitaan dan penderitaan luar biasa karena iman kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak usah terkejut ataupun bertanya-tanya, apalagi kecewa kepada Tuhan. Itu berarti apa? Orang-orang Kristen ini harus sudah mempersiapkan pikiran mereka sebelumnya. Mereka harus tahu bahwa ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti harus siap menderita, ya, siap memikul salib, siap dianiaya karena iman kepada Tuhan Yesus. Ya.
Apalagi mereka tahu kondisi pada saat itu kerajaan Romawi begitu membenci ya kekristenan. Jadi siapa yang masuk ya Kristen pasti akan dianiaya. Dan Tuhan Yesus sebelumnya dia sudah memberitahukan bahwa jikalau kita mau mengikut dia, kita harus memikul salib. Memikul salib, siap menderita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau saya sendiri saja dibenci oleh dunia, maka apalagi juga kamu tidak akan ya terhindar dari semuanya itu. Kamu juga akan dibenci oleh dunia. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus saja ditolak, juga kita pasti akan ditolak. Jadi di sini Rasul Petrus harusnya Rasul Petrus mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang terjadi terhadap mereka, orang-orang Kristen ini yang menderita begitu hebat karena iman, harusnya mereka tidak usah terlalu sampai terkejut ataupun sampai bertanya dan kecewa kepada Tuhan. Karena mereka sudah tahu sebelumnya. Kita sudah diperingatkan sebelumnya. Jadi mereka harusnya sudah menanamkan dalam pikiran sebelumnya bahwa ketika menjadi Kristen itu berarti kita akan menghadapi berbagai ya badai yang begitu kuat, ya akan menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah, penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita punya pemikiran kalau saya menjadi orang Kristen, saya mau mengikut Tuhan Yesus supaya saya tidak ada masalah lagi di dunia ini, supaya saya bisa hidup penuh berkat saja, hidup penuh damai saja, tidak ada kesusahan. Oh Tuhan yang akan selalu menghindarkan saya dari kesusahan, tidak ada namanya penganiayaan. Itulah kenapa saya mau ikut Tuhan Yesus, dapatkan berkat dan mujizat yang begitu banyak. Nah, itu adalah suatu pemahaman, pemikiran yang salah jikalau kita yang memiliki ya pemikiran seperti demikian ya dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kepada kita bahwa keadaan selalu akan aman ketika kita mengikut Dia. Karena kita hidup di dunia ini yang penuh dosa. Kita akan menghadapi berbagai kesulitan. Maka jangan kita kecewa. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Jadi apa yang kamu alami sekarang ini, penderitaan apa yang kamu alami sekarang ini sebagai orang Kristen? Ya. Apakah kita dianiaya, ditolak karena iman kita kepada Tuhan Yesus? Atau karena kesusahan hidup kita sehari-hari? Intinya kita di dalam Kristus, kita mengalami semuanya itu. Maka kita tidak usah terkejut dan kecewa kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bukanlah sesuatu yang dimana seharusnya tidak terjadi kepada kita. Bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang memang sangat mungkin kita akan alami selama di dunia ini. Penderitaan, penganiayaan, besar kemungkinan kita akan alami di dunia ini. Tapi sebaliknya sikap kita ketika kita mengalami semuanya itu, kita harus ya datang kepada Tuhan, meminta kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Tentunya kita minta pertolongan daripada Tuhan Allah. Bukan sebaliknya kita seolah-olah terkejut dan kita kecewa kepada Tuhan. Dikatakan di sini ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi maksud Rasul Petrus adalah itu adalah hal yang wajar, biasa kita alami sebagai orang Kristen.
Di dunia ini saja. Karena dunia ini penuh dosa, pasti menolak kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tetapi kalau kita pun mengalami semuanya itu, penderitaan di dalam Kristus, penganiayaan di dalam Kristus, dikatakan Tuhan mengizinkan semuanya itu. Tujuannya apa? Untuk menguji kita. Dikatakan sebagai ujian bagi kita. Nah, ujian tentunya maksudnya adalah sesuatu yang baik. Supaya apa? Supaya melatih iman kita di dalam Kristus. Karena semakin kita siap menjalani penderitaan di dalam Kristus, kita akan semakin kuat di dalam Kristus. Semakin kokoh imannya di dalam Kristus. Terlatih. Sehingga kita tidak gampang tumbang ataupun kecewa kepada Tuhan. Karena kita sudah terlatih. Justru kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Maka dikatakan itu sebagai ujian. Menolong kita supaya kita bisa semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan, semakin kokoh imannya. Itu bagaikan besi. Sebatang besi jikalau orang mau buat parang, bagaimana caranya? Besi itu tidak langsung jadi parang yang dimana tajam lalu bisa digunakan dengan baik. Kalau mau jadi parang, besi yang belum diolah tersebut, dia harus dipanaskan ke dalam api. Setelah dipanaskan ke dalam api, lalu diobok-obok lagi. Lalu setelah itu dikasih ke dalam air, dicelupkan ke dalam air. Lalu diobok-obok lagi supaya karatnya bisa lepas dan dibentuk supaya bagian sampingnya bisa tajam. Lalu dimasukkan lagi ke dalam api. Begitu terus. Bahkan diasah lagi. Bayangkan dia harus melewati semuanya itu baru bisa menjadi parang yang tajam dan berfungsi dengan baik. Demikian juga kita. Kalau kita tidak mengalami penderitaan di dalam Kristus, tidak mengalami penganiayaan, tentunya bukan kita berharap-harap. Tapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada kita, kita harus siap menerimanya dan menjalaninya. Kita anggap ada sesuatu yang sangat baik di balik semuanya penderitaan ini. Tujuannya adalah sebagai ujian bagi kita, supaya kita semakin kokoh imannya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga apapun nantinya yang terjadi terhadap kita, masalah-masalah apapun lagi yang terjadi kepada kita, kita sudah terbiasa. Dan kita semakin berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Jadi jangan berpikir bahwa saya maunya Tuhan tidak ada masalah, tidak ada kesusahan, penderitaan. Saya mau hidup senang-senang saja di dalam mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah suatu pemahaman yang salah. Apalagi kalau itu motivasi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Saya mau mengikut Tuhan Yesus supaya saya aman saja. Dalam arti bisa dapat berkat melimpah-limpah, diberkati, hidup mewah. Itu suatu motivasi yang salah, dan itu bukanlah iman yang sejati. Jadi di balik penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita orang Kristen, ada tujuannya. Itu adalah sebagai ujian bagi kita, supaya kita semakin teguh imannya, semakin kokoh di dalam Tuhan. Coba kita lihat ayat ke-13. Dikatakan sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Jadi janganlah kita bersungut-sungut ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan di dalam Kristus. Tetapi sebaliknya dikatakan bersukacitalah. Ada tidak orang bisa bersukacita di dalam penderitaan. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Bukan berarti kita ketawa dalam penderitaan kita ketawa terus. Ya, itu bukan maksud seperti demikian. Tapi kita bersyukur kalau kita pun harus mengalami penderitaan tersebut. Kita harus bersyukur, kita bersukacita. Ya, bukan kecewa kepada Tuhan ataupun bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur dan bersukacita? Ya, kalaupun kita harus diizinkan mengalami semuanya itu. Dikatakan, ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena kita mendapat ya bagian dalam penderitaan Kristus. Karena Tuhan mengizinkan kita ataupun memberikan kita suatu ya kesempatan khusus yang sangat baik untuk bisa mengalami penderitaan di dalam Kristus. Untuk bisa merasakan ya seperti apakah penderitaan Kristus tersebut. Walaupun tidak sebanding penderitaan Kristus yang Dia alami. Tapi setidaknya kita bisa merasakan. Kita bersyukur karena kita bisa ikut menderita ya bersama-sama di dalam Kristus. Itu adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Itu menunjukkan bahwa kita adalah bagian di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan ataupun kita selalu berpikir bagaimana supaya saya bisa mengikut Tuhan Yesus ya terhindar dari masalah, maka itu berarti kita dipertanyakan kita ini anak-anak Kristus atau bukan. Karena kalau kita adalah anak-anak Kristus, kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan penderitaan di dalam Kristus. Kristus waktu Dia datang ke dalam dunia, Dia menderita untuk kita. Dia mati untuk kita. Maka jikalau kita adalah anak-anaknya, Tuhan Yesus mengatakan kamu pun akan merasakannya. Jadi kalau kita harus menderita, Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki kita menjalani semuanya itu, maka janganlah bersungut-sungut, janganlah kecewa. Jangan kita langsung mengatakan, Tuhan kenapa semuanya ini? Aduh Tuhan, bukan seperti yang saya harapkan ketika saya mengikut Engkau. Ya, katanya semuanya Tuhan akan memberkati saya. Kok saya diizinkan akhirnya saya mengalami penderitaan, kesusahan? Marah kita kepada Tuhan. Tidak boleh bersikap seperti demikian. Tapi marilah kita mengerti ya bahwa semuanya itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk merasakan, untuk bisa ikut mengambil bagian ya dalam penderitaan Kristus Yesus. Itu berarti kita adalah bagian di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur kalau kita harus mengalami semuanya itu. Terima dan jalani. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ya. Di sini dikatakan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Dan kalau kita menerima penderitaan tersebut dan menjalaninya, ya, dengan bersandar kepada Tuhan Yesus setia, ya, tidak bersungut-sungut, maka dikatakan di sini ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali, memberikan upah bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dikatakan kita boleh bergembira dan bersukacita. Kenapa? Karena ada mahkota yang akan kita dapatkan. Ada upah. Ya. Upah yang begitu besar yang akan kita dapatkan
Jikalau kita di dunia ini kita menerima dan menjalani penderitaan di dalam Kristus dengan setia dan bersandar kepadanya, itu berarti kita siap menderita demi Dia. Maka Tuhan Yesus akan memberikan bagi kita suatu upah. Orang mengatakan sebagai pahala bagi kita. Mahkota, ada suatu upah yang akan kita dapatkan. Jadi tidak sia-sia. Selain kita bisa merasakan penderitaan Kristus, menunjukkan bahwa kita bagian di dalam Kristus, nanti juga di akhir zaman, ketika Dia datang kedua kali, Dia akan memberikan kita upah, ya, karena kita telah setia mau menderita demi Dia. Makanya firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Ya, kita harus lihat dua hal ini, sehingga kita bisa bersukacita, bergembira, bersyukur. Ya. Memang tidak ada orang yang mau susah, menderita ataupun dianiaya di dalam Kristus. Kita mau, kalau Tuhan berkehendak, dijauhkan dari semuanya itu. Tapi kalau kita pun harus mengalami, dan memang kita akan mengalami, walaupun penderitaan kita berbeda-beda, tapi kita akan ada alami di dalam dunia ini. Dan kalau kita pun harus mengalaminya, maka kita ingat akan hal ini. Kita harus bersukacita dan bersyukur. Sudah terima, jalani di dalam Kristus, selalu bersandar kepada Kristus. Diingat akan hal itu. Ya. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dikatakan di sini, berbahagialah kamu, bergembiralah. Kenapa kita harus berbahagia lagi? Dikatakan di sini, karena jika kita dinista ataupun ya diejek, dihina, dianiaya karena nama Kristus, dikatakan roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita. Nah, apa gunanya roh Allah ada pada kita? Yaitu untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, bahkan menolong kita sehingga kita bisa ya menjadi saksi bagi Kristus melalui penderitaan kita, menjadi kemuliaan bagi Kristus ya melalui penderitaan kita. Jadi roh Tuhan, Dia akan menguatkan kita, Dia akan menghibur kita, dan Dia akan menolong kita supaya kita bisa sabar dengan tekun menjalaninya, sehingga menjadi saksi yang baik, menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah melalui penderitaan yang kita alami. Orang-orang yang di sekeliling kita, orang akan bisa lihat bahwa kita menderita bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa. Kalau kita menderita karena dosa, kita mencuri, itu tidak memberikan saksi yang baik ataupun kemuliaan bagi Kristus. Tapi karena iman kepada Kristus, kita harus menderita. Maka roh kemuliaan, roh kudus, Dia akan menghibur dan menguatkan kita, serta menolong kita, agar kita bisa menjalaninya dengan sabar, dan penderitaan kita itu menjadi saksi yang baik dan kemuliaan bagi Kristus. Orang bisa melihat, oh ya dia menderita, ya dia terima dan dia jalani. Wah, itulah orang-orang Kristen, ya anak-anak Tuhan Yesus Kristus, ya. Mereka bisa melewatinya dengan sabar, dengan tekun, ya, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa kepada Tuhan. Jadi ada banyak sekali kegunaan kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut kecewa dalam menghadapi penderitaan. Kita harus menerimanya dan menjalaninya. Kenapa? Karena penderitaan itu tujuannya adalah untuk menguji kita,
Yang kedua, ya, penderitaan itu menunjukkan bahwa kita bisa merasakan penderitaan Kristus, dan sebagai ciri bahwa kita adalah bagian di dalam Kristus. Dan nanti di akhir zaman, ya, Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus menerima dan siap menjalani penderitaan? Karena di sini dikatakan karena Roh Kudus, Dia akan menghibur dan menolong kita, menguatkan kita, dan bisa menjadikan penderitaan kita ini sebagai kesaksian yang baik dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan berbahagialah dan bersukacita. Jadi sekali lagi, apa penderitaan yang kita alami sekarang ini? Apa kesusahan yang kita alami sekarang ini? Ataupun kita ditolak, dianiaya karena Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu masalah keluarga, masalah keuangan kita, ekonomi kita, masalah ibadah kita, pelayanan kita, dan lain-lain. Kalau kita pun susah menderita di dalam Kristus, baiklah kita menerimanya dan setia menjalaninya di dalam Kristus Yesus. Dikatakan kita disebut berbahagia, bersukacitalah. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Di sini kita diingatkan, hati-hati jangan sampai kita berpikir bahwa segala penderitaan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, lalu akan ada upahnya dari Tuhan Allah, ya. Ada mahkotanya jika kita menjalaninya. Nah, saudara-saudara, penderitaan yang dimaksud di sini bukan penderitaan karena kesalahan kita, bukan. Tapi murni karena iman kita di dalam Kristus. Bukan karena akibat dosa kita, kesalahan kita. Makanya kita menderita. Kalau kita menderita, misalnya karena kita membunuh orang. Kita membunuh orang lalu kita dipenjara ataupun dihukum, atau lalu kita bilang, wah, bersyukur saya bisa menderita di dalam Kristus. Itu bukan penderitaan yang memuliakan nama Kristus. Maka dikatakan hati-hati, jangan. Ya justru menjadi saksi yang buruk. Bukan inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ini karena kebodohan kita. Karena kesalahan kita. Makanya kita harus menderita di sini. Karena kita membunuh orang. Atau kita mencuri. Kita ditangkap. Masuk penjara. Kita tidak boleh mengatakan ini adalah penderitaan di dalam Kristus. Bukan. Itu karena kesalahan kita, dosa kita. Kita harus bertobat. Atau karena penjahat melakukan kejahatan di masyarakat, atau pengacau. Pengacau di sini maksudnya adalah suka mengurus urusan-urusan orang lain. Mengurus dalam arti di sini ikut campur membuat kekacauan terhadap urusan orang lain. Nah, kalau kita dipukul, ditangkap, dipenjara, ataupun kita mati, dihukum mati, kita tidak boleh mengatakan itu adalah penderitaan di dalam Kristus. Bukan. Itu karena kesalahan kita. Makanya dikatakan jangan sampai kita menderita karena perilaku seperti demikian. Kalau kita menderita seperti demikian, kita harus malu, kita harus bertobat. Karena bukan inilah ciri-ciri anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dia menderita, dia mati di atas kayu salib bukan karena dosanya. Dia adalah orang benar, suci, kudus. Tapi untuk memikul dosa kita, makanya dia menderita, dia mati. Nah, kita harus menderita. Kalau kita harus menjalaninya,
Bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, tapi murni karena Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati, jaga diri kita. Tidak semua penderitaan ya di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi yang baik. Kalau penderitaan itu karena kesalahan kita, kita harus malu dan bertobat. Ayatnya yang ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Nah, sebaliknya kalau kita menderita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus, ya, dari kata Kristus, ya, Kristos. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kadang-kadang lucu, ada kelompok yang lain mengatakan, sejak kapan Tuhan Yesus adalah Kristen? Sejak kapan Tuhan Yesus dia mengaku sebagai Kristen? Mengapa kalian menjadi orang Kristen? Padahal Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Lah, itu berarti dia tidak mengerti apa arti Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah Kristen, itu berarti bukan dialah yang diikut, ya, bukan dialah yang kita ikuti. Artinya ada orang lain. Artinya dia juga adalah pengikut. Tapi kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah. Makanya dia Allah dalam juru selamat satu-satunya. Makanya dikatakan Kristen. Kita ini dikatakan Kristen, artinya kita pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak punya agama ataupun dalam arti dia juga pengikut. Bukan. Justru dialah yang diikuti. Makanya dikatakan Kristen, pengikut Kristus. Ya. Nah, dikatakan, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau kita menderita karena murni Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, Tuhan kehendaki terjadi hal itu dalam kehidupan kita karena iman kepada Kristus, maka dikatakan janganlah kita malu. Ya. Tadi dikatakan sebelumnya harus bersuka cita, bergembira. Nah, ditekankan di sini jangan malu. Kadang mungkin kita minder, wah, orang kita menderita, kita susah, kita minder, kita berkecil hati. Dikatakan tak usah malu. Ngapain malu? Kecuali kalau dosa kita, barulah kita malu. Tapi kalau bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita sendiri, ya tidak usah malu. Justru kita harus bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bisa diizinkan mengalami semuanya itu. Dikatakan melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Marilah kita sebaliknya memuji Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ya, karena kita bisa diberikan kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. Itu berarti kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Karena kita akan mendapatkan upah, ya, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita yang akan menghibur, menguatkan, menolong kita, dan penderitaan kita menjadi saksi yang baik yang memuliakan Tuhan Yesus. Maka dikatakan mari kita memuji Tuhan. Dan dikatakan memuji Tuhan dalam nama Kristus itu. Nah, Tuhan hanya bisa menerima kemuliaan, Tuhan berkenan menerima puji-pujian hanya satu, ya, jalan, yaitu melalui Kristus saja. Jadi kalau ada banyak tokoh-tokoh yang mengatakan dia juga, ya, adalah jalan untuk masuk surga ataupun membawa orang mengenal Tuhan Allah, itu tidak benar. Ya, itu adalah sesat. Karena hanya satu, ya, jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk bisa sampai kepada Bapa, itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal Allah, dan dia datang untuk memikul dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesus memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah, ya, dengan Allah Bapa. Sehingga dikatakan kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji-pujian, kemuliaan Allah Bapa hanya menerima melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga doa. Bapa akan mendengarkan doa kita jikalau itu melalui
Kristus. Di luar semuanya itu, di luar Kristus tidak ada, Bapa tidak berkenan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Penghakiman yang dimaksud di sini bukan penghakiman akhir zaman, tetapi penghakiman akan dunia ini. Di mana pada saat itu orang-orang Kristen yang diberikan ya surat 1 Petrus ini, ya, mereka mengalami penderitaan, kesusahan ya, di dalam Kristus. Ya, kesusahan yang sangat hebat. Makanya dikatakan ya, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, mulai dari gereja yang dimana menderita di dunia ini. Nah, tetapi itu pun, kalau kita pun menderita di dunia ini, itu hanyalah sementara saja, saudara-saudara, bukan selamanya. Ya. Ketika kita pun meninggalkan dunia ini, kita tidak akan menderita lagi, bahkan kita mendapatkan ya kebahagiaan yang kekal. Jadi orang-orang Kristen ya, mengalami kesusahan yang hebat, yang luar biasa. Tidak gampang ya menjadi orang Kristen. Bukan kita mau jadi orang Kristen kita berpikir enak-enak semua. Tidak. Kita harus siap memikul salib kita. Nah, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau kita sendiri saja yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan izinkan kita ya dianiaya, menderita, Tuhan izinkan mendisiplinkan kita, ya. Apalagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira penderitaan apa yang akan mereka terima? Ya, tentunya penderitaan yang jauh lebih luar biasa. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhir zaman ataupun setelah mereka meninggal, mereka akan dihukum selama-lamanya ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau kita orang Kristen saja, Tuhan izinkan kita mengalami semua penderitaan di dunia ini. Apalagi orang-orang yang tidak percaya, ya, hukuman mereka akan jauh lebih besar. Kalaupun tidak di dunia ini, tapi di akhir zaman atau setelah mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan dihukum ke dalam neraka, siksaan yang luar biasa selama-lamanya. Itulah maksud daripada ayat 17 ini. 18 dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Maksudnya apa? Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, dalam arti apa? Dalam arti ya, orang-orang Kristen ketika kita percaya diselamatkan, namun di dunia ini kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang-gampang saja, enak-enak saja hidupnya. Tidak gampang. Kita akan mengalami berbagai ya masalah, penderitaan, penganiayaan, kesusahan. Ya. Artinya apa? Harus perlu perjuangan, usaha untuk bisa melewati semuanya ya tantangan tersebut. Ya, tentunya kita diselamatkan bukan karena kita melakukan semua usaha ini, bukan. Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Tapi maksudnya adalah kita diizinkan mengalami semua kesusahan ini, ya, kesulitan ini. Dan kita pun harus berjuang. Dan dikatakan di sini, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Oh, kita dikatakan saja tidak gampang ya menjadi orang Kristen. Apalagi orang-orang fasik. Kira-kira apakah mereka akan hidup enak-enak saja dan diselamatkan? Tidak. Mereka akan mengalami suatu penghukuman dari Tuhan Allah. Murka Tuhan akan tertimpa atas mereka.
sangat luar biasa yang akan menimpa mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan orang fasik dan orang berdosa. Fasik orang-orang yang tidak mengakui tentang Tuhan Allah, tidak peduli tentang Tuhan Allah. Orang berdosa adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, sengaja melakukan kejahatan, terus menerus hidup dalam keberdosaan. Bahkan meskipun diberitakan tentang Injil, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa, hukuman yang selama-lamanya di dalam neraka. Ayat terakhir dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi, kalau kita menderita di dalam Kristus, dikatakan mari kita menyerahkan jiwa kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berusaha terus berbuat apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman. Mari kita terus menggantungkan hidup kita, bersandarkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan terus berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah maksudnya kita menyerahkan jiwa kita dan selalu berbuat baik, artinya melakukan firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, itu berarti kita harus siap memikul salib kita, siap menderita di dalam Kristus. Kalau kita menghadapi semuanya itu, kita tidak boleh bersungut-sungut, ataupun terkejut, ataupun marah kepada Tuhan dan kecewa. Tapi sebaliknya, mari kita terima dan jalani. Kita bersukacita, bersyukur, karena kita bisa mengambil bagian di dalam Kristus sebagai tanda kita adalah anak Kristus. Dan kita punya upah jikalau kita setia menderita untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun akan selalu menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita di dalam penderitaan kita. Bahkan menjadikan penderitaan kita itu menjadi saksi yang baik dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kita harus selalu punya pemikiran siap memikul salib, menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kita susah senang, sukacita ataupun duka cita, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siap menjalaninya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa siap, rela untuk menderita, memikul salib di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan mengizinkan ataupun berkehendak untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami selalu, dan Engkau yang selalu menolong kami, supaya kami bisa setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan, dan malam ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat yang judulnya Berserah kepada Yesus. Tadi kita di bagian terakhir dikatakan mari kita serahkan jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Jadi mari selalu berserah kepada Tuhan Yesus, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kapanpun dan dimanapun. Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan bait pertama, bait kedua dan bait ketiga. Refnya sama di kalimat yang saya sudah warnai.
mengasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna. Puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya, kita bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini, dan besok kita akan melanjutkan pembahasan surat 1 Petrus pasal 5. Ya, jadi sudah selesai pasal 4 pada malam hari ini, dan besok kita akan melanjutkan pasal 5. Jadi mari kita terus datang belajar firman Tuhan, kita share, kita juga ajak banyak teman. Dan juga jikalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar, ataupun mau didoakan, mau kesaksian, silakan tulis di kolom komentar. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya beritahukan, jikalau ada yang mau dengarkan ya pengajaran firman Tuhan lain atau renungan firman Tuhan lain, silakan masuk ke channel YouTube saya, Jansel Lisman Dahi, DAKHI ya. Dan besok kita akan kembali datang jam 9.30 malam live di Facebook. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.